Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarima Tasya, Prodi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu hadirin semua yang saya hormati. Atas besar junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, judul yang ingin saya presentasikan adalah tentang COVID-19, yaitu maraknya COVID-19 yang ada di dunia ini. Pertama, saya menjelaskan apa itu COVID-19. Penyakit virus corona atau disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus corona adalah kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut COVID-19. Karenanya virus corona disebut juga infeksi COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang ke siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome, Cervix Acute Respiratory Syndrome, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabatan tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya bahkan fatal jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umumnya dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal pernapasan hingga kematian. Central for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus COVID-19 atau nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19?
Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus corona 19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum gejala mereka melakukan perjalanan dari negara yang terjangkit atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang yang menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetapi, tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangannya penyakit ini. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Berapa cara yang harus dilakukan untuk mencegah penularan virus tersebut? 1. Pemberian obat vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia, menjaga kesehatan, kebugaran, agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunisasi atau kekebalan tubuh meningkat. 2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air atau sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit sumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. 3. Ketika batuk dan bersin, tutup mulut, hidung dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. 4. Buang sampah dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan. Menunda perjalanan ke daerah atau ke negara di mana virus ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Dan saya akan menjelaskan yang terakhir tentang COVID.
Selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang Anda dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan COVID dan penyebaran penyakit ini. Sekian dan terima kasih. Saya menjelaskan tentang COVID-19. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.